Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. نلتقي لدراسة علم المعاني يا وهذا اليوم نحن سنبحث بالموضوع يعني كلام الإنشاء يا الكلام الإنشائي وقبله بحثنا عن الكلام الخبر يا كلام الخبر أو الكلام الخبري وهذا اليوم نحن سنبحث الكلام الإنشائي ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalam insya wa taqsimu dan pembagiannya. Kalam insya akan kita bahas untuk 3 sesi. Jadi yang sesi pertama ini kita akan bahas secara umum apa pengertian dari kalam insya, kemudian pembagiannya secara umum dan khusus nanti pembagian yang pertama itu kan kita pecah dua pada video berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja masuk kepada ta'riful insya ya. Kata insya itu merupakan bentuk masdar dari ansya'a yang secara leksikal ya itu berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis dan menyusun. Secara lughatan al-insya yang berarti mengadakan, menciptakan itu distilahkan dengan al-ijad wal ikhtira'. Menurut istilah ya yang dikatakan insya itu adalah ma la yahtamilu sidqa wal kidba li dhatihi atau ma la yahtamilu sidqan sadiqan wa kadiban li dhatihi. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Jadi ini bertolak belakang atau berbanding terbalik dari definisi khobar ya, karena kalau khobar itu ma yahtamilu sidqa wal kidba. Kalau yang untuk insya ma la yahtamilu sidqa wal kidba li dzatihi, yaitu kalimat yang tidak mengandung benar atau dusta bagi zatnya. Jadi yang disampaikan oleh mutakallim kepada mukhatab itu ya, itu adalah kalimat yang tidak mengandung benar ataupun dusta. Ya, berbeda dengan khobar. Kalau khobar itu bisa saja benar, bisa saja dusta. Tapi kalau untuk insya ini tidak ada mengandung benar ataupun dusta. Kita lanjut. Nah, jika seorang mutakalimin mengucapkan suatu kalam insya'i, mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalimin itu benar ataupun dusta. Jika seorang berkata isma, ya artinya dengarkanlah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapan itu benar atau dusta. Nah, setelah kalam tersebut diucapkan, yang mesti kita lakukan hanya menyimak ucapannya, karena ini berupa perintah. Maka kalau perintah itu tidak ada mengandung makna benar ataupun dusta. Kemudian kita coba lihat kepada pembagian insya. Yang pertama ada al-insya at-talabi wal insya ghairut talabi. Nah, untuk yang pertama al-insya at-talabi, nah itu definisinya adalah ma yastad'i matluban ghaira hasil waqta talab, yaitu suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Ya, suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan atau permintaan ya, yang mana tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Oleh karena itu, kalam insya'i thalabi ini memang intinya adalah mengandung suatu tuntutan. Tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan tersebut ungkapan tersebut diucapkan ya. Kemudian yang kedua adalah taqsimul insya, ini al-insya ghairu talabi. Ma la yastad'i matluban ghairu hasil waqta talab. Suatu kalam yang tidak menghendaki adanya suatu tuntutan, ya, suatu kalam yang tidak menghendaki adanya suatu tuntutan atau kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki permintaan dan tidak terwujud pada saat adanya tuntutan. Ya, karena memang kalam ini tidak menghendaki adanya tuntutan atau permintaan. Berbeda dengan yang al-insya atau labi itu memang menuntut kalamnya tersebut adalah berupa tuntutan atau permintaan. Coba kita lihat, al-insya talabi itu ada dalam bentuk al-amar, yaitu perintah,
an-nahyu, yaitu larangan, at-tamanni, yaitu harapan yang tidak mungkin terjadi, kemudian al-istifham, yaitu adalah pertanyaan, kemudian an-nida, yaitu panggilan. Nah, maka 5 jenis insya talabi ini membutuhkan kepada tuntutan dan permintaan. Dan insya Allah ini akan kita bahas ya pada video berikutnya dan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita coba lihat yang al-insya ghairat talabi ya. Nah, kita coba lihat yang al-insya ghairat talabi. Mana dia tadi? Ah, ini. Terdiri dari satu, al-awwal yakni al-madah wa dzam. Al-madah yakni pujian, al-dzam yakni celaan, yang mana yakunani bi ni'ma wa bi'sa, yang mana dia terbentuk dengan kata ni'ma dan bi'sa. Ni'ma ini adalah untuk kata al-madah dan bi'sa ini adalah realisasi dari kata al-dzam. Contohnya wala ni'ma darul muttaqin. Ya, pada surah An-Nahl ayat 30, itulah sebaik-baik ya, ni'ma artinya sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ya. Kata sebaik-baik itu tidak ada makna tuntutan atau permintaan di sini. Nah, kemudian bi'sal amil Khalid. Sejelek-jelek pekerjaan adalah Khalid, ya. Maka di sini yang al-azam itu, ya. Dan yang kedua yaitu siyagul uqud, ya, bentuk-bentuk transaksi gitu ya. Contohnya, dan ini biasanya menggunakan apa namanya? Al-madi al-qasir katanya ya, yaitu bentuk-bentuk yang telah berlalu. Contohnya, bi'atuka hadza wa wahabtuka dzalika, atau bisa juga ishtaraitaka gitu ya, boleh juga. Telah aku jual ini kepadamu dan telah aku berikan itu kepadamu gitu ya. Jadi ini adalah bentuk kalam insya ghairut talabi. Yang ketiga yaitu al-qasam wa yakunu bil waw wal ba wat ta, ya, yang mana sumpah ya dengan menggunakan lafaz waw, ba atau ta. Contohnya wadduha wal laili idza saja, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi ya. Ini pada surah Ad-Duha ayat 1 dan 2. Wa di sini adalah lafaz untuk qasam gitu ya. Kemudian yang keempat adalah roja. Yakunu bi asa wa hara wa la'alla. Asa, hara, la'alla. Ini lafaz-lafaznya. Kalimat harapan ya, yang mana menghendaki hasilnya perkara yang disukai dan mendekati kenyataan. Jadi ini biasanya harapan yang mungkin terjadi ya. Di mana ini contohnya fal'allaka tariku ba'dha ma yuha ilaik. Yaitu maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan. Maka boleh jadi atau maka semoga kamu. Jadi memang ini harapan bahwa seseorang itu meninggalkan dan itu mungkin terjadi, ya. Kemudian yang kelima yaitu at-ta'ajjub ya, wa yakunu qiyasan bi sighatain, yang mana dia dikiaskan dengan dua bentuk yaitu lafaznya ma'af'alahu dengan af'il bih ya. Contohnya qutilal insanu ma akfarah, ma af'alah, ma akfarah. Ini ya. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Alangkah. Ini nih lafaz ta'ajubnya, ma akfarah ya. Kemudian yang kedua, af'al bih. Contohnya asmi' bihim wabsir yauma ya'tunana. Nah, alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Asmi' bihim wa absir ya. Kemudian lafaz yang berikutnya adalah lafaz rubba ya. Rubba bermakna banyak, rubba kalimatin salabat ni'mah ya, banyak kata yang bisa meninggalkan kenikmatan. Kemudian ada juga kam khabariyah, yaitu artinya betapa banyak. Kam kutubin qara'ta, ya, berapa banyak buku-buku yang telah engkau baca, berapa banyak. Nah, jadi tujuh hal ini ya seperti madah wazam, kemudian siyagul uqud tadi ya, kemudian ada ta'ajub, ada apa namanya? Ta'ajub, kemudian ada
qasam ya, ada roja, ada rubba, ada kam khabariyah tadi ya. Maka itu bagian-bagian dari insya ghairat talabi yang mana kalimatnya dalam kategori ini itu tidak tidak ada tuntutannya, tidak menghendaki tuntutan ataupun permintaan. Ya. Kemudian, di sini dia penjelasannya. Nih, wa'lam annal insya' ghairat talabi, ketahuilah bahwasanya insya' ghairat talabi la tabhas anhu ulama al-balaghah. Tidak dibahas oleh para ulama balaghah atau ahli balaghah gitu ya. Li'anna siyaghu fil asli akhbar. Karena sesungguhnya bentuknya asalnya itu khobar, yaitu kalam khobar. Kemudian dipindahkan kepada insya. Makanya di sini dari segi maknanya hanya itu saja. Oh, dia sebagai madah, zam itu ya. Berbeda dengan kalam insya yang tolabi nanti amar, an-nida ya, kemudian apalagi nahi gitu ya. Itu dibahas secara detail oleh para ulama karena bisa melahirkan makna-makna yang cukup banyak gitu ya. Karena memang menghasilkan tujuan yang berbeda-beda gitu atau makna yang berbeda-beda. Nah, berbeda dengan kalam insya' ghairi talabi ini dia hanya satu makna saja dan tidak begitu dikaji karena memang asalnya itu adalah berupa sigatnya atau bentuk kalimatnya itu adalah kalimat khobar awalnya kemudian dipindahkan kepada insya gitu ya. Makanya kajiannya hanya sebatas itu gitu ya. Jadi yang untuk insya tolabilah yang nanti akan kita bahas secara mendetail bagaimana pengertiannya, kemudian contoh makna-maknanya, kemudian contoh-contohnya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wa insyaallah nahnu naltaqi fi video al-ukhra ya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.